Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Faiz, NIM 09011123281131. Sistem Komputer Bukit Angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang input, proses, dan output dari suatu website yang kita tuju. Jadi, cara melihat proses dari website yang kita tuju, kita menggunakan aplikasi yang namanya Wireshark. Jadi Wireshark adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menganalisis jaringan komputer. Dengan Wireshark, kita bisa melihat data paket yang dikirim dan terima melalui jaringan. Aplikasi ini sangat berguna untuk menganalisis masalah jaringan, memeriksa keamanan jaringan, dan melakukan perbaikan kesalahan dalam protokol. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktik dari input, proses, output dari suatu website. Baik, jadi ini adalah skena dari pembuatan, maksudnya saya proses dari output untuk melihat jaringan dari website yang kita tuju. Jadi di sini ada input, proses, dan output. Jadi kita ini akan membahas tentang output input terlebih dahulu. Baik, jadi di bagian pertama di sini ada input dan di dalamnya ada laptop, ada WiFi dan ada website juga. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang laptop terlebih dahulu. Jadi laptop ini sebagai device untuk melakukan semua aksi dalam pemrosesan proses, output bahkan inputnya sendiri. Yang kedua yaitu ada WiFi. Jadi WiFi di dalam Wireshark dapat digunakan untuk memantau lalu lintas data yang melewati jaringan website itu tersendiri, termasuk lalu lintas yang dikirim melalui jaringan Wi-Fi. Dengan Wireshark, kita dapat menganalisis paket-paket data Wi-Fi yang dikirim antar perangkat-perangkat dalam jaringan, seperti komputer, smartphone, dan lainnya. Yang ketiga di sini ada website. Jadi website ini untuk sumber lalu lintas yang kita analisis lalu lintas yang dikirim antara browser Anda dan server web saat mengakses website tertentu. Dan kali ini kita menggunakan website logitech.com sebagai contoh ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang proses dari website yang kita tuju. Yang pertama kita sudah memiliki website yang kita inginkan. Jadi di sini saya memilih website logitech.com yaitu website tentang apa nih? Perangkat elektronik. Jadi sebelum menggunakan Wireshark kita harus mengetahui IP dari web yang kita tuju yaitu dengan menggunakan command prompt atau CMD. Jadi di sini ada CMD. Jadi keywordnya adalah ping logitech.com. Jadi di sini bisa kita lihat di sini adalah IP address dari website Logitech tersebut yaitu 15.197.157.26. Dan di bawahnya di sini adalah minimum maksimum dari kecepatan internet kita untuk membuka suatu website dari Logitech ini. Oke, jadi kita sudah mengetahui IP address dari website yang kita tuju. Selanjutnya yaitu kita membuka aplikasi Wireshark. Nah, di sini kita pilih WiFi karena kita menggunakan adapter WiFi ya, untuk jaringannya WiFi. Oke, jadi di sini sudah kita masuk dari dari jaringan WiFi yang kita buka. Jadi di sini banyak IP-IP dari website atau dari aplikasi yang kita buka. Jadi cara melihat website yang kita tuju yaitu dengan ngefilter dengan keyword IP DST sama dengan IP yang kita tuju. Oke, jadi kita masukkan di sini. Oke, jadi di sini paketnya sudah terlihat. Di sini ada 4. Jadi untuk melihat secara lebih jelas dari isi dari paket yang kita lihat ini, yaitu dengan menekannya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 4 layer di sini. Yang pertama di sini ada frame 495. Jadi frame 495 ini adalah eh, nomor frame yang menunjukkan urutan di mana paket tersebut diterima atau dikirim oleh perangkat kita. Jadi setiap paket data yang dikirim atau diterima oleh perangkat jaringan memiliki nomor frame yang berbeda. Jadi nomor frame ini membantu untuk mengidentifikasi paket tertentu dalam urutan paket yang dikirim atau diterima. Oke, selanjutnya di sini ada Ethernet 2. Jadi isinya di sini ada destination, source, dan type. Jadi ini adalah destination atau sumber, maksudnya sumber dari
pengirim dari website. Jadi bisa kita lihat di sini ada IP address dan MAC address. Jadi di sini ada IP address dari website yaitu dia menggunakan Huawei Tecno E6F35B dan MAC addressnya yaitu 50464A E6F35B. Dan di sini ada source. Ini dari ini apa dari lab kita yaitu menggunakan Azure WebTech 1794B. Di sini ada MAC address yaitu B48C9D1794B dan menggunakan type IP versi 4. Oke, selanjutnya kita membahas tentang tipe dari IP versi 4 ini. Kita bisa klik di bawahnya yaitu di sini di bagian ini Internet Protocol version 4. Jadi Internet Protocol version 4 itu lapisan jaringan yang digunakan untuk mengirimkan paket data antara perangkat di jaringan IP. Jadi IPv4 ini menggunakan alamat IP 32 bit untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Dalam contoh kita yaitu alamat IP sumber kita 192.168.18.144. Jadi itu adalah alamat dari perangkat pengirim, sedangkan alamat IP tujuan dari web kita yaitu 15.197.157.26. Jadi ini adalah alamat dari perangkat penerima. Oke, selanjutnya yaitu di bawahnya ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Jadi ini protokol yang digunakan untuk mengirim pesan kontrol dan kesalahan dalam jaringan IP. Jadi paket ICMP ini digunakan untuk melakukan fungsi seperti ping. Jadi ping itu memeriksa ketersediaan host dan traceroute atau melacak rute paket melalui jaringan. Dalam contoh website ini, paket ICMP mungkin digunakan untuk melakukan ping. Contohnya seperti pada CMD ini, melakukan ping ke alamat IP tujuan. Jadi ya IP-nya yang tadi 15.197 ini untuk apa sih namanya memeriksa ketersediaan host tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini ada sequence number, ada identifier dan lainnya. Jadi, output dari Warshark saat memantau koneksi ke sebuah website akan menampilkan informasi tentang lalu lintas jaringan yang terjadi antara komputer dan server web yang kita tuju. Informasi ini mencakup paket data yang dikirim dan diterima selama koneksi, serta protokol yang digunakan dalam komunikasi tersebut. Jadi misalnya jika kita menggunakan Wireshark untuk memantau koneksi saat mengakses situs web tertentu, kita akan melihat paket-paket data yang dikirim dari komputer kita ke server web dan balasan dari server web ke komputer kita. Informasi yang terlihat dalam paket-paket tersebut meliputi informasi seperti alamat IP sumber dan tujuan, port yang digunakan, protokol yang digunakan seperti HTTP atau HTTPS untuk mengakses web, dan data yang dikirimkan seperti permintaan halaman web dan respon dari server. Dengan menganalisis output ini, kita dapat memahami bagaimana koneksi jaringan ke website tertentu berlangsung, serta mengidentifikasi masalah atau potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi dalam lalu lintas tersebut. Jadi secara keseluruhan, Wireshark memungkinkan kita memantau lalu lintas jaringan saat kita mengakses sebuah website. Saat mengunjungi sebuah website, browser membuat permintaan atau request ke server web dan menghost situs tersebut. Permintaan ini berisi informasi tentang halaman atau data yang diminta. Server web menerima permintaan tersebut dan jika permintaan diterima dengan benar, server web mengirimkan respons yang berisi halaman web atau data yang diminta. Respons ini juga dapat berisi informasi tambahan seperti kode status HTTP, header response, dan konten yang diminta. Selama proses ini, Wireshark merekam setiap paket data yang dikirimkan dan diterima antara browser kita dan server web. Kita dapat melihat detail dari setiap paket termasuk alamat IP, port, protokol, header HTTP, dan konten data. Dengan menganalisis output Wireshark, kita dapat memahami bagaimana komunikasi antara browser dan server web terjadi, mengidentifikasi masalah koneksi,
serta memeriksa keamanan lalu lintas dan melakukan debugging jika diperlukan. Dan video dari presentasi materi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.